Puji Tuhan, saudara. Kita akan belajar kembali firman Tuhan. Kita akan ucapkan dulu 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 6 yang ada di banner kita. Siap ya? 2, 3. 1 Yohanes 2. Seperti Kristus, ya. Puji Tuhan, mari saudara angkat Alkitab kita. Yuk, 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang, tolong Pak, kok enggak keluar, dicabut dulu, ditancap. Ya, cara berpikir sesuai Injil atau yang benar, cara berpikir yang benar. Saudara, sebenarnya kalau kita mau menyadari, saudara, kalau kita menyadari ketika seseorang berkata dia percaya kepada Tuhan, sebenarnya percaya itu belum utuh kalau cara berpikir kita itu belum berubah, belum utuh. Saya boleh gambarkan misalnya seorang bayi ya. Seorang bayi itu cara berpikirnya ya kosong, boleh dibilang gitu ya, belum ada. Nanti orang tua mulai mengisi secara bertahap ya. Kalau anak bayi katakanlah pertama saudara pasti kalau kasih susu di botol itu saudara yang pegang. Betul ya? Ya, dia belum bisa. Dia belum bisa mikir gini, aku harus pegang sendiri, enggak. Tapi secara bertahap saudara, anak itu mulai tambah besar, ya mungkin umur sekian bulan sudah bisa pegang. Saudara mulai latih, dia saudara pegangin tangannya sambil saudara pegang, gitu kan ya. Terus semakin besar, saudara akan lepas, dia pegang sendiri botolnya. Nah, ini bertahap, ya. Kita mendidik anak-anak kita juga bertahap. Bagaimana mereka kalau segini tidak mungkinlah suruh cuci piring meskipun ada, saudara ya. Kita lihat pernah di video ya, anak dari Tiongkok gitu ya. Serba bisa rasanya gitu ya. Anak masih sebesar Keisha tapi luar biasa cowok ya. Ya, bisa ini, bisa itu, bisa mengendalikan alat berat itu loh. Ya, saya pernah lihat videonya itu. Ini luar biasa kan. Tapi itu semua kan diisi, saudara. Nah, sekarang kita sebagai orang percaya, orang Kristen, percaya orang itu juga bertahap. Tidak bisa percaya sekali itu berarti sudah full percayanya, enggak. Saudara kan merasa toh kadang-kadang saudara juga bimbang kan? Halo? Ya kan? Saudara mengalami kebimbangan. Percaya kita itu belum utuh kalau mindset kita atau cara berpikir kita itu belum berubah secara signifikan gitu loh. Boleh katakan sudah mentok gitu ya perubahannya. Nah, kita ini kan masih belajar ya. Karena kita tahu bahwa percaya itu bukan hanya secara nalar, secara percaya di pikiran. Ya, percaya di pikiran bahwa mengakui Tuhan Yesus itu dia Tuhan dan juru selamat. Tidak cukup begitu. Memang di awal orang berkata, "Ibu mau percaya bahwa Yesus itu Tuhan, juru selamat?" Oh ya, saya percaya. Percaya dia ya cuma percaya, oh iya saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus juru selamat. Kalau ditanyai tidak kira ngerti dia. Menurut ibu, misalnya kita tidak ngasih tahu, menurut ibu percaya Yesus itu Tuhan gimana? Kira-kira bisa jawab enggak? Enggak bisa jawab, saudara. Sedang orang Kristen aja banyak yang enggak bisa jawab. Yang sudah sekian tahun, ya bahkan puluh tahun ke gereja kadang-kadang enggak bisa jawab. Saudara, kita melihat kenapa kita harus terus belajar cara berpikir kita ini diubah
Karena apa? Dari cara berpikir itu akan terbangun gaya hidup saudara. Tidak usah dipaksa berubah. Ada banyak orang berusaha mengubah cara hidupnya, gaya hidupnya. Tetapi mindsetnya belum berubah. Itu cuma kulit saudara. Ya, seperti telur busuk kita hias gitu loh ya. Telur yang tidak bagus itu kita hias. Ya bagus di luar tapi di dalamnya busuk. Nah saudara, Tuhan mau gaya hidup kita, cara hidup kita, perilaku kita itu keluar dari batiniah yang benar gitu. Jadi bukan luarnya saja. Orang kan kita bisa ya ramah sama orang, sebetulnya kita bukan orang yang ramah. Halo, benar nggak? Ya kan bisa. Belum kenal, belum terlalu kenal, kita nggak berani ngomong sembarangan kan gitu ya. Ngomongnya halus, padahal kita ngomongnya nggak halus seperti itu kalau hari-hari. Nah, jadi kita melihat bahwa percaya itu nggak cukup hanya di pikiran. Ya, karena gini, Injil mengajarkan cara berpikir yang berbeda dengan dunia ini. Kalau kita berkata gini, umumnya orang kan begini, umumnya. Saudara melihat lingkungan saudara, saudara melihat orang-orang umumnya yang ada di dunia melakukan seperti itu, kita berkata umumnya kan itu umum dong gitu ya. Tetapi kita belajar Injil mengajarkan cara berpikir yang berbeda dengan dunia. Itu kita harus tahu. Jadi orang Kristen tidak boleh punya pikiran atau cara berpikir yang sama dengan dunia ini, saudara. Seringkali kita mendengar bahwa Kristen itu bukan agama, tapi jalan hidup. Nah, kalau orang beragama, saudara, perilaku mereka itu dituntun oleh hukum yang tertulis. Jadi cara berpikirnya terbatas. Misalnya, saudara, anak sekolah kasih hukum kan? Tata tertib itu kan hukum di sekolah itu. Tertulis. Begini. Nah kalau sudah dia tidak langgar, itu perilakunya sudah baik. Betul ya? Orang Kristen mengikuti hukum, perilakunya juga baik. Tapi tuntutannya bukan cukup di situ. Ya, bukan cukup lewat tulisan yang katakanlah 10 perintah Allah itu, saudara. Semua orang mengerti 10 perintah Allah itu karena Tuhan juga tuliskan di dalam hati mereka. Jadi kebenaran Injil itu bukan hukum. Kalau Kristen gimana? Kalau orang beragama, agama apa saja, punya hukum yang tertulis. Kalau Kristen tidak punya hukum yang tertulis, saudara. Kita nggak punya hukum yang tertulis. Itu yang kita harus tahu, perbedaan kita. Makanya kita nggak boleh sama dengan mereka, ya, saudara. Nah, hukum kita itu pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Pikiran perasaan Kristus. Ya. Kalau ngomong pikiran perasaan Kristus, untuk kita tahu kita harus kenal. Betul ya? Saudara bisa tahu pikiran perasaan orang harus bagaimana? Harus kenal sama orang itu. Kalau enggak kenal enggak bisa. Jadi kalau kita jadi orang Kristen tidak mau belajar mengenal Kristus, enggak bisa. Saudara akan jadi orang Kristen hanya beragama. Cuma tahu gini, oh mencuri tidak boleh, jahatin orang tidak boleh, itu hukum saudara. Pikiran perasaan Kristen namanya pikiran. Saudara gini, orang sekian ini punya pikiran perasaan yang berbeda kan? Satu sama lain. Nah kita harus ngerti gitu loh ya. Makanya kalau kami nih ya, saya ini sudah pernah pindah 3 kali tempat. Yang pertama di daerah Purwosari, 2 tahun kami pelayanan sana. Pindah Pasuruan ya, daerah Pasuruan. Pindah ke Ponorogo 10 tahun. Pindah ke sini 26 tahun ya. Saudara, yang paling sulit bagi kami itu apa? Ngerti perasaannya jemaat, saudara. Karena masuk di tempat yang baru saya harus belajar. Masing-masing orang ini gimana, kan enggak semua sama. Enggak semua sama, semua sabar. Kan ya enggak, ada yang sabar, ada yang enggak sabar kan gitu ya. Ada yang mudah tersinggung, ada yang seneng guyon, ada yang enggak seneng guyon, kan beda-beda. Itu kan kami harus belajar, dan belajar itu enggak gampang. Saudara aja suami istri enggak tahu persis kan perasaannya, masih kadang-kadang
Kita pikir, kok gitu ya? Nah, karena kita nggak tahu 100%, kita terus belajar, saudara. Makanya kita sebagai orang Kristen, saudara dan saya harus belajar. Kehendak Tuhan itu harus belajar, saudara. Ya, karena apa? Cara berpikir, mindset yang diubah itu, kalau kita belajar, ya itu yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi jangan nyontoh pendeta. Ada orang kan seneng idolanya pendeta ini ya. Gaya bicaranya seperti pendeta itu. Kalau dia juga jadi pendeta, mirip pendeta yang dia idolakan. Kan gitu ya. Nah, saudara coba kita baca ya Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Bukan ngomong cuma serumah, segereja dengan orang lain. Dalam hidupmu bersama dikatakan, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu punya pikiran, perasaan yang Tuhan Yesus juga punya. Itu maksudnya gitu, saudara. Itu yang diajarkan. Nah, itu bahasa aslinya. Cara berpikir maksudnya. Cara berpikirmu ini kamu mesti belajar berubah. Karena apa? Cara berpikir kita ini cara berpikir yang kita dapat dari orang tua. Siapa yang mengisi cara berpikir saudara? Orang tua kan? Iya kan? Orang tua yang ngisi. Nah, ya menurut orang tua baik. Yang menurut orang tua baik dia isi ke anaknya. Bahkan ada orang tua yang ngajari tidak baik juga ke anaknya. Kok dipukul antem, kamu lebih gede kok takut. Nah, saudara kan itu. Menurut orang tua benar ya. Tapi kan kita dikatakan jangan sama dengan orang dunia kita. Cara berpikir kita ya. Jadi kalau kita ke gereja, saudara ke gereja itu tujuannya untuk apa tuh? Bukan karena saudara orang Kristen gitu aja. Itu memang benar, bukan salah. Namanya orang Kristen ya harus ke gereja, harus rajin ke gereja. Tapi saudara, kita ke gereja bukan sekedar untuk tahu siapa Yesus itu. Bukan sekedar untuk tahu. Tetapi kita terus-menerus mesti belajar kebenaran. Tujuannya saudara belajar kebenaran. Kenapa harus belajar kebenaran? Supaya cara berpikir kita ini, saudara, dibentuk seperti cara berpikirnya Kristus. Itu tujuannya. Saudara tidak bisa dapatkan di surat kabar untuk merubah mindset saudara, enggak. Hanya kebenaran firmanlah yang akan merubah cara berpikir saudara. Seperti Kristus. Tidak seperti dunia, saudara. Ya, saudara, jadi kita belajar sejak kanak-kanak. Saya katakan dunia membentuk cara berpikir kita. Dunia sekitar saudara, bukan cuma orang tua. Ada anak-anak kita didik baik di rumah, bergaul tidak baik. Rusak kan? Bisa rusak enggak? Rusak. Pengaruh lingkungan di luar itu, makanya firman Allah katakan jaga pergaulan. Sebab pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaanmu yang baik. Seperti saya katakan, hal yang buruk itu potensinya lebih kuat daripada hal yang baik. Kalau ngajar baik mesti berulang-ulang. Berulang-ulang. Tapi kalau ngajar buruk satu kali bisa mancep saudara. Bisa kuat mencengkeram anak itu. Nah, saudara, jadi sejak kanak-kanak dunia juga membentuk cara berpikir manusia. Karena apa? Kuasa kegelapan yang ada di dunia ini juga, saudara, mau menuai manusia. Boleh katakan ginilah gampangnya, Tuhan dan iblis itu rebutan. Rebutan merebut saudara. Dua kekuatan ini sama-sama, Tuhan dan setan punya kekuatan untuk merebut manusia. Karena iblis masih dikasih kesempatan. Ya, sama-sama. Tapi
Kalau Tuhan mau merebut aja, bisa. Bisa nggak? Bisa. Tapi Tuhan nggak mau gitu. Kita tetap punya hak untuk memilih. Seperti anak-anak memilih kan. Mau ikut sana apa mau ikut papa atau mau ikut mama? Mama mau jalan-jalan mall, papa mau berenang, mau ikut mana? Milih, saudara. Ya kan? Milih. Sama, saudara dan saya ini juga diperhadapkan antara saudara mau ke Tuhan atau ke kuasa yang lain. Jadi kita belajar, saudara, orang kalau memberi dirinya dikuasai oleh dunia ini, yang dibalik dunia ini ada kuasa kegelapan, sampai titik tertentu tidak bisa dituai oleh Tuhan. Saudara pernah lihat anak-anak yang sudah kelewat rusak? Itu sulit loh dibetulin. Betul ya? Sulit dibetulin, saudara. Sulit. Kalau sudah kelewat rusak sampai titik tertentu, sampai tidak bisa sudah dibikin betul itu. Nah, kita ngomong barang aja. Itu manusia ya, barang aja. Kalau sudah rusaknya parah, kita kan buang juga toh. Tukang servis bilang, enggak bisa ini Pak, enggak bisa dibetulin sudah. Terus caranya gimana? Ya dibuang, ya kan? Dibuang. Manusia ternyata begitu juga. Sampai titik tertentu enggak bisa balik, saudara. Sama kalau dia berjalan kepada arah kesucian, sampai titik tertentu dia enggak akan kembali bisa cinta dunia, enggak. Hanya cinta Tuhan, itu hidupnya hanya begitu. Yang cinta dunia ya hanya cinta dunia, sulit dibalik, diajak balik untuk cinta Tuhan. Ya sulit juga, sama. Saudara, jadi kita mesti hati-hati. Itu sebabnya kalau kita sadar, makanya saya pernah berkata kepada saudara, ayo kalau saudara berdoa, coba tanya diri saudara ini di hadapan Tuhan bagaimana. Nah, kalau kita sadar di dalam daging dan jiwa kita ini masih ada unsur-unsur keduniawian yang kuat, saudara harus merontak keluar dari situ. Ya. Seperti orang terikat gitu ya. Bagaimana dia harus mau lepas? Dia harus meronta bagaimana caranya. Saudara pernah pegang anak-anak yang lagi marah? Saudara bekep gitu misalnya. Meronta kan? Meronta, meskipun biasanya tidak sekuat itu. Bisa orang tua bisa tidak kuat loh. Nahan. Ya, saudara, kalau sudah marah, kekuatannya ekstra, saudara. Nah, jadi kita pun juga begitu, berusaha keluar supaya kita mengalami perubahan. Untuk apa? Terus tumbuh di dalam kebenaran. Kita membangun cara berpikir yang benar. Saudara dan saya juga harus memperlakukan Tuhan Yesus secara benar, saudara. Ya, kita akan belajar ya bahwa banyak orang juga memperlakukan Tuhan tidak secara benar. Coba kita baca Yohanes pasal 6. Setelah itu jangan ditutup dulu. Yohanes 6 ayat 14 dan 15. Yohanes 6 ayat 14 sampai 15. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, kita melihat ya, saudara, mereka itu berulang-ulang melihat mujizat yang Tuhan Yesus adakan. Mereka pun sampai beberapa orang katakan ketika orang-orang itu bukan cuma satu kan. Orang-orang itu melihat mujizat itu yang telah diadakannya. Mereka berkata dia ini, Yesus ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Tapi kita melihat kalau saudara baca Injil, banyak orang Yahudi tidak bisa menerima Yesus. Mengapa? Ya, mengapa mereka tidak bisa menerima Yesus? Itu Mesias yang diurapi, yang diutus Allah. Mengapa? Saudara, karena pola pikirnya salah.
Pola pikirnya salah, saudara. Mereka mau mengangkat Tuhan Yesus, kalau saudara baca ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Kalau cara berpikir seseorang salah, ya sulit menerima Injil, itu sulit. Kalau orang cara berpikirnya duniawi, ya sulit. Kalau dia tidak mau belajar berubah. Memang tidak bisa seperti membalik tangan, langsung jadi rohani, tidak duniawi, tidak bisa. Paling tidak saudara harus mengikis cara berpikir yang salah itu. Cara berpikir yang duniawi itu. Mereka mau mengangkat Tuhan Yesus sebagai raja duniawi. Raja duniawi, kisah itu setelah Tuhan Yesus dikatakan memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Tidak terhitung anak dan wanita atau perempuan. Belum terhitung. Mereka pikir enak ya kalau ikut Tuhan Yesus. Lapar, tidak ada apa-apa. Dari roti yang kecil bisa kasih makan orang, boleh dikatakan hampir 15.000 orang. Kan enak. Tidak usah susah-susah kerja, ya kan? Kan enak ikut Tuhan Yesus. Itu yang mereka pikir. Cara berpikirnya gitu, ikut Tuhan Yesus tuh enak, kenyang, tidak mungkin kekurangan. Ya, tidak mungkin ngadepi masalah, tidak kira sakit, ya toh? Kalau sakit tinggal Tuhan Yesus sembuhkan, enak toh? Saudara, kalau punya masalah, ya enak. Angin ribut, ditenangkan cuma dalam perkataan teduh, ya enak. Siapa yang tidak mau? Enak lah punya raja gitu. Ya, saudara. Kalau raja-raja dunia yang biasa kan masih bayar upeti lah ini dan itu. Masuk harus kerja, tapi mereka melihat bagaimana Tuhan mengadakan mujizat dengan luar biasa. Nah, saudara, Tuhan Yesus tapi menolak. Dikatakan Tuhan Yesus tahu mereka hendak datang membawa dia, memaksa dia untuk menjadikan dia raja. Tuhan Yesus nolak, tidak mau, dia katakan dia menyingkir. Nah, saudara, jadi kita melihat ini loh yang membuat benturan antara maksud Allah dengan maksud manusia. Maksud Bapa menurunkan Tuhan Yesus ke dunia bukan untuk itu. Tapi manusia terimanya, enak kalau punya Yesus seperti ini. Mesias seperti ini. Makmur hidup kita, nyaman hidup kita. Terhindar dari masalah, terhindar dari sakit penyakit, tidak akan kekurangan, enak. Punya pemimpin seperti ini enak. Nah ini loh yang membenturkan saudara. Yang membuat benturan. Sehingga orang Yahudi tidak bisa terima. Maksud Allah A, maksud manusia B. Kan tidak bisa ketemu. Makanya mereka juga menolak ketika Tuhan Yesus tidak mau. Ketika Tuhan Yesus apalagi mati. Tambah mereka bilang tidak ada harapan. Apa yang mau diharapkan? Yang kita harapkan mati. Tuhan Yesus pun tidak mau dijadikan raja dunia. Nah macam yang tidak bisa ketemu saudara ya. Jadi cara berpikir sangat menentukan. Saudara milih dunia atau milih Allah. Itu sangat menentukan. Sangat menentukan saudara. Ke arah mana saudara akan berjalan. Kalau saya gambarkan ke arah Tuhan itu ke kanan, ke arah dunia ke kiri, lah ke arah mana? Cuma ada dua jalan firman Allah katakan. Saudara. Jadi kita harus milih. Dengan saudara memilih Tuhan, saudara akan mengarahkan hidup. Bukan berarti tidak boleh kerja loh ya. Saudara tetap sekolah, tetap kerja. Tapi arah hidup saudara itu tetap ke Tuhan gitu loh. Tapi orang yang lain sekolah, bekerja. Tapi arah hidupnya dunia. Bagaimana hidup di dunia ini senang. Bukan tidak boleh senang. Bukan tidak boleh senang saudara. Ikut Tuhan pun saudara senang. Amin. Bahkan lebih senang firman Allah katakan Tuhan Yesus pernah berkata damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak diberikan oleh dunia. Nah berarti kan saudara lebih damai kalau ikut Tuhan. Ya saudara, jadi kita belajar cara berpikir kita ini menentukan, sangat menentukan, bukan hanya menentukan, sangat menentukan ke arah mana saudara
pilih yang mana, dunia atau Allah. Yuk kita baca sekarang ayat berikutnya, ayat 26 dan 27. Yohanes 6. Yohanes 6 Iya, ayat Yohanes 6. 27 sampai 29. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, 26 ya, Li? melainkan ya, 26. Oh sorry. Iya 27, sorry. Iya. Betul. Yohanes 6 ayat 27 Iya. sampai 29. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, saudara, Tuhan berkata, pekerjaan ini loh yang dikehendaki Allah, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, bukan enggak boleh. Jangan hanya itu gitulah. Ya, melainkan untuk juga makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Kalau kita bekerja sampai untuk kehidupan yang kekal, itu loh, kehidupan itu loh akan diberikan kepadamu. Akan diberikan kepada kita, saudara. Lalu mereka tanya, apa yang harus kami berbuat? Percaya sama Dia yang diutus oleh Allah. Karena mereka tidak percaya, saudara. Percaya itu, tindakan percaya itu bukan hanya dinalar. Kalau saya berkata kepada saudara misalnya ya, makan ini loh baik untuk kesehatan. Dalam situasi seperti ini misalnya ini contoh, untuk imun tubuh kita baik. Saudara terima kan secara, oh gitu ya. Tapi kalau saudara tidak makan, saudara tidak percaya dengan perkataan saya. Halo? Betul nggak? Iya. Percaya itu baru dikatakan benar kalau dikerjakan. Saudara sama dengan ini loh ada kebetulan dekat kita kan sudah ada pabrik ya, katanya pabrik sosis, betul nggak tahu. Ayo ngelamar butuh karyawan banyak, mumpung masih butuh. Oh iya tak? Iya sungguhan. Ya. Enggak lah. Lah kan sadar enggak percaya. Paling-paling terus teman yang lain mungkin bilang, "Oh, udah habis kuotanya." Tante bilang masih 50 katanya. Begitu saudara enggak berkata, saudara enggak lamar pekerjaan, saudara percaya yang sana kan? Enggak percaya perkataan saya kan? Jadi percaya itu tindakan. Saudara ya. Saudara tidak melakukan itu pun tindakan buat saudara, tindakan untuk tidak melakukan. Kan gitu ya. Nah, jadi kita percaya itu tindakan. Kalau saudara percaya firman, ayo belajar. Belajar bertindak, saudara. Belajar bertindak, ya. Percaya dikatakan sebuah pekerjaan. Jadi dengan kata lain harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Saudara percaya, saudara buka usaha misalnya. Saudara berkata pasti berhasil aku. Saudara harus bertindak enggak? Atau cuma ngomong aja tiap buka toko pasti berhasil. Pasti berhasil. Kan ada sesuatu, apalagi yang jual banyak kan itu. Ya. Kalau orang yang enggak mau berjuang kan gini, ya, jual kelepon. Ayo kamu bikin kelepon yang inovatif gitu ya. Yang enggak umum, yang enak rasanya. Ya, sudah 5 yang jual kelepon. Nah, enggak jual kita. Kalau orang mau berhasil enggak begitu, Saudara. Enggak. Ya kan? Toko itu banyak kan? Bener ya? Iya. Toko itu banyak, sebelah-sebelah kadang-kadang meracang semua sama. Jual sembako sama. Tapi kan enggak sama ramenya. Gitu kan ya? Saudara, Oli dulu pernah ngomong ya, tak pinjem namanya ya Oli. Dulu di situ loh, dekat pengairan tuh buka makanan ya Oli ya. Sama. Sempet ya Oli nyeplos. Tante, sekarang di situ ada orang jual makanan kucing, makanan apalah gitu. Tak bilang enggak usah takut. Enggak usah takut.
bukan hanya soal berkat Tuhan, saudara. Tapi kita juga harus punya cara melayani orang dengan baik. Kan harus cara gitu ya. Yang situ bolak-balik tutup, yang sini buka terus. Kan gitu, ya kan? Nggak usah takut kan gitu. Nah, bagian kita melakukan bagian kita, lah bagian Tuhan lah memberkati kita. Amin. Ya, saudara, jadi nggak usah takut. Kofung itu tokonya saya lihat gini, sini kok rame terus ya. Oh no, kok sepi ya, nggak ada orang. Mulai tadi kita duduk. Nah, saudara gitu kan ya. Jadi nggak usah takut, saudara. Ya, tapi saudara juga perlu tanya sama Tuhan, gitu ya. Kira-kira buka ini tuh, saya mau buka ini Tuhan, Tuhan berkenan apa enggak? Ya boleh tanyalah, ya, saudara, karena Dia yang tahu semuanya. Jadi, saudara, mengapa dalam memberitakan Injil Tuhan Yesus mengadakan mujizat? Kan seringkali bukan salah, mujizat itu masih ada ya, masih ada selama Tuhan itu masih ada, mujizat tetap berlaku. Amin. Amin. Saudara, bukan tidak boleh saudara minta mujizat. Saya pun ketika kaki saya sakit gak bisa jalan, sampai seperti orang lumpuh, kaki saya liatin aja tiap hari. Kok yang kanan ini sudah kecil, saudara ya, sudah kecil sebelah. Tapi saya tetap minta mujizat Tuhan juga, Tuhan saya tidak mau lumpuh, saya masih mau pelayanan gitu ya, saudara. Ya puji Tuhan, saya masih bisa lari juga, saudara ya. Mengapa dalam memberitakan Injil Tuhan Yesus mengadakan mujizat? Saudara harus tahu ini juga. Yohanes 3 ayat yang kedua. Yohanes pasal 3 ayat 2. Yohanes 3 ayat 2. Yohanes 3 ayat 2. Mulai 1 aja Lin dibaca. Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Nah, saudara, orang Farisi, ya, Nikodemus orang Farisi, ini loh cuma percaya di pikiran. Nikodemus apa menjadi pengikut Kristus? Enggak. Padahal dia berkata, kami percaya, istilahnya gini, dalam arti, Rabi kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Dia ngakui, kamu pasti orang diutus Allah ini. Tapi kita melihat saudara, memang tujuan Tuhan mengadakan mujizat itu supaya kan dia berkatakan, tidak pernah ada orang yang seperti kamu ini. Biar ahli Taurat, orang Farisi tidak pernah mengadakan mujizat-mujizat seperti yang kamu adakan. Kalau kamu tidak diutus Allah, tidak mungkin gitu ya, boleh dibilang gitu. Tapi Nikodemus tidak pernah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tidak pernah saudara. Dia tidak jadi pengikut Tuhan Yesus meskipun mengakui. Nah, orang Kristen mengakui enggak Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat? Mengakui kan? Saudara pasti mengakui, itu langkah awal saudara harus akui. Harus percaya. Tapi ikut sungguh? Belum tentu. Halo? Belum tentu kan? Betul enggak? Belum tentu saudara. Termasuk pendeta, belum tentu juga biar sudah jadi pendeta. Ya saudara, jadi ini loh Tuhan mengadakan mujizat supaya orang-orang itu percaya dia berasal dari Allah. Dia yang diutus Allah. Sekarang baca Lukas pasal 5. Alasan kedua mengapa Tuhan mengadakan mujizat. Supaya saudara tahu ya. Ini perlunya belajar saudara. Lukas pasal 5 ayat 15. Lukas 5 ayat 15. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Alkitab katakan kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Tuhan menarik orang itu caranya pakai mujizat. Kalau dia cuma ngomong gini aja mungkin banyak orang tidak mau datang. Gitu ya.
Saya tidak menyamakan Tuhan Yesus dengan tukang sulap, enggak. Tapi kita melihat trik itu dipakai mereka kan gitu ya. Saudara lihat di pasar-pasar orang jual jamu, apa yang mereka lakukan? Ngadain apa? Biasanya ngadain apa? Sulapan kan? Ya, nanti yang bawa ular lah, atraksi lah. Pinggir-pinggir ending-endingnya itu jual jamu. Saya tidak katakan Tuhan Yesus sama seperti itu. Mereka yang tiru cara Tuhan. Ya kan? Cara itu dipakai. Untuk apa? Menarik. Kenapa reklame itu menarik? Tidak ada reklame dibuat tidak menarik. Sudah apa-apa, produknya bagus kok, sudah tidak usah terlalu menarik. Oh, tidak ada laku, saudara. Betul enggak? Sabun yang murah itu pun di TV menarik, saudara. Betul ya? Parfum inilah ya. Supaya apa? Saudara beli, saudara nyoba, kan gitu ya. Nah, bukan saya maksud, sekali lagi bukan ya, jangan salah. Tapi maksudnya gitu, kalau orang datang yang sakit apa-apa melihat mujizat. Firman Allah kalau saudara baca, kemana saja Tuhan Yesus pergi, berbondong-bondong orang datang, betul? Gak semua sakit kan? Dikatakan ada yang mau mendengar dia juga. Halo? Jadi tujuan Tuhan mengadakan mujizat supaya apa? Dia menarik orang untuk datang. Kalau udah datang, diberitakanlah Injil kerajaan Allah, disampaikan. Mau percaya, mau enggak percaya, pokok disampaikan. Itu caranya. Zaman dulu enggak ada TV, saudara. Kalau sekarang ada TV ya, punya sampai ke desa-desa. Dulu Tuhan harus jalan, harus nyebrang naik perahu. Kan terbatas waktunya, betul enggak? Kalau satu tempat Tuhan enggak ada di mana-mana, karena dia ada di situ, ya kan? Kalau dia ada di kota Bethlehem, dia enggak ada di Kapernaum, kan gitu. Jadi itu caranya. Makanya dia keliling-keliling untuk memberitakan Injil, mengadakan mujizat. Jadi saudara, Injil itu kabar baik yang mencerdaskan kita. Ya, saudara, Injil itu kabar baik yang mencerdaskan kita dan membangun cara kita berpikir. Saudara belajar Injil itu supaya apa? Terbangun, saudara. Cara berpikir yang benar. Dalam Injil tidak ada hukum seperti Taurat. Tidak boleh gini, tidak boleh gitu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, saudara. Ya, enggak ada. Tapi kita sendiri belajar, ya. Kita lihat ketika Alkitab ini memasuki zaman rasul-rasul, tidak banyak loh mujizat terjadi. Saudara baca dah, hitung dah berapa mujizat terjadi. Tidak banyak. Ya, tidak banyak, saudara. Kenapa? Ini. Kenapa tidak banyak mujizat terjadi? Ya itu karena mulai tersebar kan ya. Siapa Yesus mulai tersebar kemana-mana, Tuhan juga. Nah ini loh. Karena Injil itu yang ditekankan, saudara, kebangkitan dari antara orang mati. Berita Injil itu kebangkitan dari antara. Jadi bagaimana saudara supaya bangkit? Kalau kita meninggal supaya dibangkitkan sama seperti Tuhan Yesus bangkit, saudara harus belajar Injil. Saudara harus ngerti Injil, percaya Injil dan bertindak sesuai dengan Injil. Ya, saudara, kebangkitan dari antara orang mati. Yang kedua, supaya hidup kita ini berpadanan dengan Injil. Sesuai dengan Injil. Enggak, bukan yang lain. Sesuai dengan Injil, itu tujuannya. Saudara ya, itu tujuannya. Kita belajar Injil supaya saudara merubah karakter, merubah cara berpikir, hidup seperti Yesus hidup. Ketika kita meninggal, kita layak dibangkitkan. Seperti Tuhan Yesus dibangkitkan. Bukan untuk dibinasakan, tapi kita bangkit untuk dimuliakan bersama dengan Tuhan. Kemudian hidup kita berpadan dengan Injil. Kalau saudara belajar kan enggak tahu. Gimana sih hidup berpadan sesuai Injil? Saudara harus belajar. Ya, kita baca sekarang 2 Timotius 4. 2 Timotius pasal 4. Ayat 3 dan ayat 4. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat,
Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, saudara, akan datang waktunya dikatakan orang tidak lagi bisa menerima ajaran yang sehat. Ajaran yang sesuai Injil. Tidak bisa terima karena apa? Sudah terlanjur terikat dengan dunia. Tidak bisa terima karena bertolak belakang. Tidak bisa terima. Nah, akhirnya apa? Dikatakan cari guru-guru palsu. Guru-guru yang bisa menyenangkan telinga mereka. Yang benar mereka tidak bisa terima, kumpulkan guru-guru yang memuaskan keinginan telinga. Nanti ya pasti mengarah ke situ. Kita hidup di akhir zaman ya. Waduh, tidak enak kalau gitu. Khotbahnya keras misalnya gitu ya. Khotbahnya tidak umum. Saya dengar pendeta lain itu tidak ada yang kayak di sini misalnya gitu ya. Ayo sudah kita pindah ke gereja sana. Itu tidak nyelekit ke telinga kita, tidak panas ke hati gitu misalnya. Ya saudara. Orang memang seneng kan? Saudara lebih seneng mana? Dipuji sama dinasehati? Hah? Dipuji lebih seneng. Ya kan? Dipuji lebih seneng saudara. Wah kamu baik ya orangnya, oh ini seneng, berbunga-bunga. Tapi kalau gitu, kamu itu enggak boleh gitu. Biarpun ngomongnya baik-baik saudara, enggak dibentak. Kamu enggak boleh gitu, gitu itu enggak sopan. Itu wajah saudara sudah langsung berubah tuh. Yang berbunga langsung kincup semua bunganya. Ya kan? Nah saudara jadi kita belajar. Kalau berita yang menyenangkan telinga oke lah kalau untuk jiwa baru. Saudara anak-anak saudara itu waktu kecil saudara suka puji kan ya? Ih lucunya, gemesin gitu ya. Biar dia kencing kita pakai baju keren gini dia kencing. Aduh kok pipis di imamat tuh anak mau di sini, diciumi. Tapi kalau sudah sakit Evan pipis di sini bisa ceples. Betul ya? Nggak lucu. Apalagi sak Michael. Aduh. Bener ya? Iya saudara. Nah kalau kita mau dewasa, saudara mau dewasa atau mau kanak-kanak terus mau senang dipuji-puji. Wah enak lo ikut Tuhan itu. Bukan tidak bisa sakit disembuhkan, bukan tidak bisa. Tuhan tetap bisa mengadakan mujizat. Amin. Bukan tidak bisa. Bukan tidak bisa ditolong Tuhan saudara punya masalah. Bukan tidak bisa. Bisa. Tapi ayo kita belajar dewasa. Amin. Anak saudara aja kalau minta tolong terus. Ma ambil no piring ma. Terus gitu. Saudara kan enggak mau juga, ya kan? Kecuali lumpuh, lah iya enggak apa-apa. Kita kan enggak mau jadi Kristen yang lumpuh terus, saudara. Tuhan mau kita tambah dewasa. Apa yang jadi bagian kita lakukan. Yang saudara enggak bisa lakukan, bagiannya Tuhan. Amin? Bagian Tuhan. Saudara bisa numbuhkan rambut saudara? Bikin panjang? Enggak bisa, saudara. Enggak bisa. Paling ya disambung pakai rambut palsu itu jadi panjang. Ya toh? Tidak bisa, saudara tarik tambah brodol kabel, tambah gundul kita, ya kan? Tidak bisa. Itu kan mujizat Tuhan, bukan bagian saudara. Saudara jaga sehat, jaga pola makan, pola hidup, bagian saudara. Tapi meregenerasi sel dalam tubuh saudara, bagiannya Tuhan. Saudara tidak bisa lakukan itu. Amin. Jadi kita harus ngerti, saudara. Bagian saudara harus kerjakan. Bagian Tuhan, saudara jangan coba-coba nolongi Tuhan. Biar aja Tuhan yang melakukannya. Amin. Saudara, kalau untuk jiwa baru, orang yang kanak-kanak rohaninya, oke. Tapi jangan kanak-kanak terus. Saudara sedih enggak kalau punya anak umur 10 tahun kelakuannya seperti anak 2 tahun? Halo? Sedih ya? Kita bilang idiot ini. Nah, saudara pikir Tuhan tidak sedih kalau saudara sudah umur 50 tahun kelakuan kita itu seperti anak umur jauh di bawahnya. Tapi kan seringkali kita merasa enggak toh. Lumrah toh. Jadi ayo kita belajar ya saudara. Jadi saudara kalau orang itu cuma yang kanak-kanak rohani ikut Tuhan itu yang dicari cuma apa? Mujizat.
berkat, solusi. Apa enggak boleh tante minta solusi? Boleh, tapi lakukan bagianmu. Jangan cuma minta doang. Kamu ngapain? Ya toh? Kamu ngapain? Jangan kita enggak belajar serius, kita minta Tuhan ingetin ya nanti kalau ulangan ya. Kalau sudah serius belajar saudara, nah itu bagiannya Tuhan, oke, nulungi saudara. Saudara bekerja keras, bagian saudara. Kerja giat, jujur, bisa dipercaya. Jangan nipu orang. Saudara, jangan bilang gini, kalau enggak hancur itu. Kalau jujur hancur katanya gitu. Enggak saudara, itu kan dunia. Kalau jujur hancur kita ini. Enggak lah. Saudara percaya firman Tuhan? Kalau saudara bilang ini loh beras bagus nih, ini yang bagus memang. Nah ini memang campur menir, ya harganya lebih murah. Jangan yang campur menir, ini bagus ini. Ya cuma kecemplungan didik oh ini. Oh, kecemplungan didik opone. Ya saudara, jujur juga. Kualitasnya kurang baik, saudara jujur, suruh milih orang. Tidak usah takut kalau rugi saudara, jangan ngebohongin orang, amin. Ya saudara, jadi ayo kita belajar. Kita boleh saja seperti saya katakan minta mujizat, minta solusi, tidak salah. Tapi jangan terus kita memanfaatkan Tuhan hanya untuk meraih kemakmuran. Ada banyak orang gak pernah berdoa tapi kalau sakit rajin berdoa. Nah itu kan memanfaatkan Tuhan. Ketika sudah sembuh, goodbye. Tidak penting, Tuhan sudah selesai. Itu memanfaatkan Tuhan. Ketika mau pailit, mau bangkrut, doa puasa. Kok gereja terus, baca Alkitab. Sudah selesai, bye. Nah itu kan orang-orang tidak benar saudara. Itu namanya memanfaatkan Tuhan. Tuhan cuma jadi tambal boto. Kita aja nggak mau loh jadi tambal boto. Ya, jangan perlakukan Tuhan juga. Karena itu apa? Saya tulis di situ, memarkir jemaat di bumi. Saudara itu mau diparkir di sorga, bukan diparkir di bumi. Amin. Ya, ayo sekarang saudara buka itu. Saya cepat aja ya, Ibrani 5. Ayat 11 sampai 14. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, saudara, kita melihat kita harus bertumbuh dewasa. Ya, ayat yang ke-11 berkata tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Kamu makanya gak ngerti. Lamban mendengarkan. Ya mari saya aja yang baca. Ayat 11 itu kalau dalam terjemahan yang lain. Masih banyak yang ingin saya kemukakan mengenai hal ini. Tapi bagaimana saudara dapat memahaminya kalau saudara bersikap masa bodoh. Tahu masa bodoh? No reckon. Emangnya gue pikirin gitu. Ya biar aja tante ngomong gitu. Biar aja gembala kita ngomong gitu. Gak usah dipikirin gitu. Nah gini loh yang bikin kita gak bertumbuh. Kalau saudara berpikir yang penting ke gereja tetap aja gak ngerti apa-apa. Ini loh mana bisa bertumbuh saudara. Saudara mengajar anak kan A, diajar A. Itu harus menguasai dulu baru saudara tambah B. Saudara lihat aja pelajaran di sekolah ya, yang pernah sekolah kan. Dari kelas 1 ya, sudah dikasih tahu matahari terbit dari timur gitu sudah tahu ya. Kelas 1 ya, udah ya. Nah, udah gitu aja sudah cukup.
Tapi nanti kelas 2 ditambah lagi. Kan itu diulang itu. Matahari tidak akan ganti dari barat, saudara. Tetap dari timur. Sampai kuliah juga tetap dari timur pelajarannya. Kan gitu. Tapi kan tambah detail, tambah detail, tambah detail. Hujan. Kalau mendung itu hujan, tandanya mau hujan. Cuma gitu. Nanti dikasih tahu prosesnya mendung itu dari mana. Penguapan air laut, ini. Kan gitu ya. Turun hujan, terjadinya hujan bagaimana. Kan ada. Kelas 1 belum. Tambah. Dalam hidup kekristenan kita juga saudara harus bertambah. Baik secara pengetahuan, pemahaman, pengertian, juga secara tindakan. Jangan ini nyocok pinter luar biasa, tindakannya enggak ada. Itu juga nol saudara. Seperti Om suka bilang, tante paling seneng ngelumpukno resep. Ya, saya seneng ngelumpukno resep karena gambarnya itu bagus-bagus. Tapi bikinnya gak tahu saudara ya tahu. Nah, saudara. Kan gak ada gunanya. Gak bisa pinter saya. Tapi ketika saudara praktek ini yang jago-jago masak, jago-jago bikin kue. Pakai lihat resep lagi enggak? Halo? Pakai lihat resep lagi enggak? Enggak. Kalau sering saudara bikin, enggak, itu Ciyonglan bikin ronde, enggak usah lihat resep ya. Oh, kalau saya mungkin bikin sekarang, setahun lagi bikin lali pisan. Betul ya? Sama firman itu kalau dipraktekkan enggak usah yang mana ya ayatnya yang mau tak praktek. Enggak usah gitu, saudara, enggak usah cari ayatnya. Saudara, apa yang saudara serap, saudara kerjakan. Amin. Ya, dikatakan gini, ayat yang ke-12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu jadi pengajar. Kalau dihitung ikut Tuhan sekian lama harusnya udah jadi guru nih. Enggak jadi murid terus gitu ya. Tapi kami masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat yang lain, terjemahan lain. Sudah lama saudara menjadi orang Kristen. Dan seharusnya saudara sekarang mengajar orang lain. Harusnya. Namun saudara masih tetap membutuhkan seorang pengajar untuk mengulang asas-asas pokok dalam firman Allah. Saudara seperti bayi yang hanya minum susu dan belum dapat mengunyah makanan. Orang yang masih hidup dari susu belum maju dalam hidup kekristenannya dan tidak tahu banyak tentang perbedaan antara yang benar dan yang salah. Ia orang Kristen masih bayi. Bukan saya yang ngomong, saya baca Alkitab. Jadi lamanya kita jadi Kristen bukan jaminan saudara dan saya sudah dewasa. Tidak jaminan, tidak sama dengan pertumbuhan jasmani. Sesuai usianya dia bertumbuh. Kalau rohani tidak. Nah kalau maunya makanan yang enak-enak, aduh janganlah tante khotbah-khotbah yang nusuk perasaan gitu. Saudara kalau ada penyakit di dalam tubuh saudara, saudara harus dilukai. Betul enggak? Saudara harus dibedah. Untuk apa? Untuk menyembuhkan. Dibedah itu sakit loh. Sudah diambil penyakitnya masih sakit enggak? Sakit, jahitannya masih sakit. Kadang-kadang kalau enggak benar infeksi kan gitu ya. Masih sakit saudara. Jadi kalau firman Allah menegur kita ya kota koreksi diri. Aku gitu enggak ya? Kalau enggak ya udah enggak toh. Betul enggak? Tapi kalau gitu ya ayo berubah. Jangan sakit hati. Karena Tuhan itu mau menyelamatkan hidup saudara. Amin. Ya. Saudara, ayat yang ke-14 itu 12-13 rupanya. Tapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena punya panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Saudara tidak akan dapat mengunyah makanan rohani dan memahami hal-hal yang lebih dalam mengenai firman Allah kalau saudara belum menjadi orang Kristen yang lebih baik dan belajar membedakan yang benar dari yang salah dan melakukan hal-hal yang benar. Jadi kalau kita tidak tumbuh tidak bisa. Coba anak itu tidak punya gigi terus sampai besar, tidak bisa ngunyah kerupuk, apalagi keripik sing keras itu, tidak bisa. Saudara juga harus tumbuh. Dikatakan supaya ngunyah makan maksudnya itu mencerna ya, gak ditelan gini, bisa mati saudara. Ya toh,
harus dikunyah, maksudnya direnungkan, dipikirkan, oh iya ya aku nggak boleh ya kayak gitu tuh, aku mesti berubah ya. Udah berapa tahun aku jadi Kristen, aku kok masih kanak-kanak, kalau kena khotbah gini masih tersinggung ya. Nah, saudara harus belajar, amin. Kita berubah terus saudara, supaya karena Tuhan itu menyediakan kehidupan yang kekal buat kehidupan kita. Ayo dimulai dari cara berpikir, diubah. Jangan seperti orang dunia. Tuhan memberkati kita. Kita nyanyi lagu yang dinyanyikan